Pak Hebat, Mas Enda. Prasetya. Ya, Oke, monggo. apa nih? Saya persilakan. Oke, terima kasih. Karena ini bukan penutur tetapi materi, maka saya izin men-share apa yang ingin saya sampaikan. Yes, yes. Keterbatasan sebuah cerita. Saya punya hati nurani, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah kasus pesanan. Begitu yang dikatakan AKBP YS, penyidik OJK kepada saya ketika ia memberikan surat penetapan saya sebagai tersangka turut serta dalam peristiwa pidana penggelapan harta sebuah perusahaan di mana saya pernah menjadi direksi di dalamnya 8 tahun yang lalu. Saya tidak pernah menyangka bahwa hari itu saya berurusan dengan hukum sampai sedalam itu. Karena ketika diperiksa, saya sangat santai karena memang saya tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa. Tetapi itulah hukum Indonesia. Kalau Anda pinjam tangga kepada saya dan tanpa saya ketahui setelah saya berikan tangga ini kepada Anda, Anda gunakan untuk menyolong jambu. Nah, ketika Anda Eh, ditangkap oleh polisi, ditelusuri alat untuk melakukan tindak pidana dari mana ternyata pinjam dari saya, maka saya terkena pasal 55 turut serta. Loh, saya ini nggak tahu kalau digunakan untuk nyolong jambu. Ya, nanti kita buktikan saja di pengadilan, Pak. Dan karena saya tidak mau mengintervensi proses hukum dengan alasan apapun, saya ikut, maka hari itu saya diantarkan dari Kejaksaan Jakarta Selatan di Cilandak menuju rumah tahanan Bareskrim di Blok M. Saya menggunakan mobil tahanan kejaksaan yang dulu saya lihat hanya dari luar, sekarang saya ada di dalamnya. Sampai di Bareskrim, saya disambut dengan ramah. Silakan masuk, Pak. Loh, kok ramah sekali ini? Bapak mau minum apa, teh atau kopi? Loh, kok ada welcome drink-nya? Saya ditempatkan di sebuah ruangan yang cukup besar, sel besi, ukuran 3 kali 8. Dan saya pikir, loh kok enak di sini ya, dibandingkan dengan di kejaksaan teman saya di sana dapat ruang sempit. Nah, ternyata malamnya barulah Pak RT menemui saya dan menyampaikan aturan-aturan di dalam rumah tahanan itu. Dan saya katakan, saya ini sudah pensiunan. Kasus ini sudah lama. Dan saya bukan orang yang punya penghasilan sebagaimana yang tadi diminta itu. Wah, ternyata saya dikira orang kaya. Akhirnya, beberapa hari kemudian saya ditempatkan di belakang. Tapi selama 3 hari pertama, saya marah sekali dengan lembaga yang menjebloskan saya ke penjara, ke rumah tahanan. Saya menangis ketika istri saya membawa kopi yang dulu di rumah biasa-biasa saja, tetapi di rumah tahanan itu, di basement, itu menjadi sangat berharga. Gudeg dari ibu saya rasanya begitu enak, yang dulu biasa-biasa saja. Saya marah, tidak terima. Dulu ketika di perusahaan, saya yang memberantas banyak praktek-praktek yang merugikan perusahaan. Kenapa kok saya yang masuk di sini? Sampai akhirnya seorang teman di sel, orang Belanda yang dikriminalisasi oleh salah satu dari 9 naga, mengatakan, Pak Pras,
You are too naive if you believe that tiger will not eat you just because you will not eat tiger. Pak Pras, Anda itu terlalu naif kalau meyakini bahwa macan itu tidak akan menggigit Anda hanya karena Anda tidak akan menggigit macan. Dari situ kemudian saya menyadari, oke, ini adalah tentang penerimaan situasi. Oke, saya terima bahwa saya sudah ada di sini, ada banyak hal di luar kendali saya, dan yang dalam kendali saya sekarang adalah diri saya, pikiran saya, perasaan saya, perbuatan saya. Dan kemudian dari proses penerimaan itu saya menetapkan dua goal. Yang pertama, bagaimana saya survive di rumah tahanan ini. Karena separuh dari penghuni adalah memang kriminal dan sisanya adalah korban ketidaktahuan, kebodohan, kelalaian. Yang kedua adalah bagaimana saya mulai menyusun strategi untuk membuktikan kebenaran-kebenaran di ruang pengadilan. Setelah proses penerimaan itu, ternyata saya mulai bergaul dengan para tahanan dan tidak lama kemudian saya ditunjuk oleh Pak RT sebagai koordinator seminar. Wah, di rumah tahanan, gue tetap jadi trader, tetap jadi organizer. Oke, saya cari narasumber-narasumber yang berasal dari tahanan juga, kemudian saya susun jadwalnya, kemudian secara berkala setiap minggu saya adakan seminar khusus untuk di rutan itu. Dan bahkan saya juara lomba karaoke yang kalau saya tidak ada di situ, saya tidak pernah merasakan yang namanya juara lomba karaoke. Nah, kemudian setelah permohonan tahanan luar diterima oleh pengadilan, saya mulai menjalani proses pengadilan dan kemudian di situ terkuak siapa orang yang menjebloskan saya ke rumah tahanan dan apa kepentingannya. Ketika saksi ahli menyatakan kesaksiannya dan saya diberikan kesempatan untuk bertanya oleh hakim, saya bertanya, apa aturan yang saya langgar? Saksi mengatakan tidak ada, karena memang belum ada aturannya. Oke, kalau belum ada aturannya, berarti sumber hukum tertinggi adalah anggaran dasar perusahaan. Iya. Kemudian saya tanya, di anggaran dasar ini Bapak sudah pernah menerima? Belum. Ternyata penyidik tidak memberikan data yang lengkap kepada saksi ahli. Kalau pasal sekian dan sekian berbunyi seperti ini, apakah berarti direksi melampaui kewenangan? Oh tidak, direksi punya kewenangan. Dan saya susun pembelaan saya dengan mengerahkan segenap kemampuan saya berkomunikasi, saya tuangkan di dalam pledoi yang saya beri judul Terang yang membuka penyamarannya, yang konon membuat hakim ketua tidak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Dan setelah itu kemudian saya dinyatakan bebas, tidak bersalah dan dipulihkan kembali nama baik saya. Dan disitulah saya kemudian merenung, ternyata kebenaran itu perlu diperjuangkan. Bapak, Ibu, teman-teman, story, alat untuk menyampaikan pesan dibungkus dengan emosi dan diharapkan memiliki dampak respon dari yang mendengarkan. Story is just story, tetapi bagaimana influencing kepada audiens itulah yang perlu dipikirkan oleh storyteller. Saya sendiri ketika SMA mendapatkan satu-satunya nilai di ijazah di STTB yang mendapatkan nilai 9 adalah sejarah. Karena guru menceritakan sejarah sedemikian rupa sehingga seolah-olah kami murid itu ada di situasi itu. Sang guru menggunakan storytelling untuk menciptakan sejarah sehingga kita terbawa. Saya ingat cerita-cerita Perang Dunia.
cerita Jerman dan seterusnya. Karena dengan story tadi. Dan setiap kita memiliki theater of mind. Theater of mind ini yang mengoperate body kita. Kalau kita diputusin kemudian di theater of mind kita ada gambaran saya ditelikung, saya ditusuk dari belakang, ini menderita sekali. Gambarannya adalah masa depan yang suram. Maka pikiran kita, theater of mind kita itu operates our body. Kita menderita fisik bahkan dan tindakan-tindakan kita sesuai dengan apa yang ada di dalam theater of mind kita. Dan bahkan ada buku yang mengatakan bahwa belief yang ada di dalam pikiran kita itu memiliki biological power. Sehingga mengapa orang sembuh ketika diberi story oleh dukun atau oleh penyembuh, itu adalah kekuatan dari biological power of belief. Nah, masalahnya, story bukanlah peristiwa. Story adalah bagaimana saya, Anda menjelaskan peristiwa. Itu artinya story adalah subjective experience. Meskipun Mas Hendra tadi menceritakan tentang Michael Jordan, tetapi itu adalah subjective experience secara mental dari Mas Hendra ketika menceritakan. Karena yang dipilih adalah sisi-sisi seperti itu. Dengan cara menyampaikan yang seperti itu. Maka story adalah proyeksi dari ruang dalam seseorang. Proyeksi dari theater of mind seseorang. Nah, disinilah sebuah story mempunyai kelebihan dia lintas konteks. Kita dapat mengambil pelajaran dari Michael Jordan seperti yang disampaikan oleh Mas Hendra, di saat yang sama sesuatu kekuatan sekaligus merupakan kelemahan di konteks lain karena subjective experience. Subjective experience, theater of mind, map, peta, itu adalah simbol dari realitas. Cerita yang disampaikan Mas Hendra sebelumnya adalah simbol-simbol, linguistik simbol dari peristiwa yang mau diambil pelajarannya. Sehingga peristiwanya bisa diolah sedemikian rupa untuk mengantarkan pelajaran kepada orang lain. Nah, dengan map, kemudian bagaimana kita menjelaskan map kita, maka kita sudah berstory di dalam pikiran kita, bukan? Jadi, how we explain ourselves to self about situation itu adalah story inside ourselves. Dan itu yang menentukan apa emosi kita, apa kata-kata kita yang keluar, dan apa tindakan kita, dan hasilnya dan nasib kita. Jadi nasib kita ditentukan oleh story inside ourselves. Bagaimana kita menjelaskan segala sesuatu kepada diri kita sendiri. Nah, ketika apa yang dalam pikiran kita, kita ingin artikulasikan keluar, kita ingin sampaikan keluar, maka semua yang keluar dari diri kita itu semuanya hanyalah simbol-simbol. Maka story adalah simbol dari map, dari theater of mind. Dan theater of mind adalah simbol dari realitas. Bayangkan, simbol of simbol. Betapa ringkihnya maksud-maksud yang kita ingin sampaikan kepada audiens itu bisa berisiko untuk tidak sampai. Map selalu mengalami penghapusan. Tidak semua yang di realitas digambarkan di dalam map, di dalam peta pikiran kita. Dalam pikiran kita, kita generalisasi. Di peta, semua gereja, semua masjid, simbolnya sama. Gunung simbolnya sama dan kemudian terdistorsi. Seringkali kita mengikuti GPS, kita kira itu jalan kita, ternyata itu jalannya motor, bukan jalannya mobil, terdistorsi. Semua yang masuk ke dalam pikiran kita terdistorsi, tergeneralisasi, terdelete, begitu keluar juga mengalami.
kembali deletion, generalization, dan distortion. Nah, disinilah problem yang perlu kita waspadai. Dan story bukan hanya satu-satunya cara kita menyampaikan simbol-simbol keluar. Banyak. Ada konseptual simbol, ada linguistik simbol termasuk story, ada representatif simbol seperti manekin, prototipe, dan seterusnya. Nah, sehingga story yang gagal bukan story-nya, tetapi tujuan komunikasinya. Jadi di sini kalau ada tulisan failed story, bukan story-nya yang gagal, tetapi tujuan komunikasinya yang tidak sampai. Ditentukan oleh apa saja? Yang pertama oleh sang storyteller. Ketika dia tidak diterima dengan ikhlas oleh audiensnya. Entah karena reputasinya, brandnya, atau cara dia menyampaikan yang tidak sesuai dengan values, kebiasaan, culture dari audiens. Yang kedua adalah representation. Story tidak dipahami, tidak tergambar dalam alam pikiran atau theater of mind dari audiens. Boleh jadi karena akhirnya terjebak pada berkhotbah atau menggunakan kata-kata sifat yang sering juga kita dengar pada ceramah-ceramah atau khotbah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa supaya kita menjadi orang yang baik, yang luar biasa. Coba yang baik, yang luar biasa itu tidak tergambar jelas dalam pikiran. Mind operates the body. Itulah sebabnya kenapa banyak khotbah, banyak ceramah tidak menghasilkan tindakan-tindakan apa-apa karena memang kosong di dalam pikiran audiens. Beda dengan misalnya ketika Anda duduk di lantai masjid yang sejuk ini, Anda lihat kiri kanan Anda ada saudara-saudara seiman Anda. Dan saya tidak tahu apakah ketika Anda keluar dari pintu masjid, pintu gereja ini, kemudian Anda menyapa salah satu dari mereka dan bertanya, saudaraku, apa yang bisa aku bantu? Kamu punya masalah, aku bisa bantu semampuku. Dan ketika Anda mulai bisa membantu dia, apakah sekedar pagi itu dia tidak punya uang untuk makan dan Anda beri, dan kemudian dia makan, kebaikan Anda akan membuat Tuhan tersenyum. Lebih engage, ada theaternya, ada dramanya, dan itu yang mempengaruhi body. Atau kata-kata yang memang tidak dimengerti oleh audiens. Ketika Anda mencium bau petikor ini, maka Anda mulai terkenang pada masa lalu. Apa itu? Petikor itu apa? Nggak ngerti orang petikor. Petikor itu bau tanah kering yang baru kena hujan. Itu namanya bau petikor. Jadi yang kedua tadi adalah masalah representasi. Yang ketiga, meaning. Meaningnya tidak sampai. Audiens, ini maksudnya apa sih cerita? Atau keliru dalam memberikan makna. Misalnya ada cerita seseorang yang bercerita perjuangannya. Saya sudah bosan sekali di kantor. Saya lihat sekeliling saya banyak orang sukses dengan menjadi YouTuber. Maka saya ingin menjadi YouTuber. Awalnya, nah dia cerita tentang penderitaannya. Dan kemudian saya terus saya belajar ke sana sini dan akhirnya saya sekarang sudah sukses dengan sekian juta followers, penghasilan sekian, dan ini membuat saya merasa berharga. Kemudian ditangkap oleh audiens. Oh, jadi supaya berharga, saya perlu jadi sukses kayak dia. Saya perlu punya followers dan penghasilan seperti dia. Sepintas tidak ada masalah dengan makna ini. Tetapi di sini problematiknya. Kita mengajarkan orang untuk melekatkan harga diri seseorang dengan pencapaian kuantitatif. Dan itu fatal berbahaya. Karena keberhargaan diri kita itu tidak ditentukan oleh atribut apapun. Meskipun, meskipun kita tetap berharga sebagai manusia. Keliru makna. Atau cerita tentang keledai yang jatuh ke air ketika dia diberikan beban, begitu dia bangkit, loh, kok enteng?
Kemudian dia pergi ketemu sama teman-temannya. Eh, aku tadi kesusahan dikasih beban yang berat oleh tuanku. Tapi ketika aku sedang galau, aku terpleset masuk ke sungai dan ketika aku bangkit, enteng sekali. Wah, keledai lain kemudian mendengar cerita ini, mengikuti caranya. Begitu di sungai, dia membantingkan diri ke dalam sungai. Begitu bangkit, ternyata tambah berat bebannya. Ternyata keledai pertama dikasih beban garam. Dan keledai kedua dikasih beban kapas. Misdiagnose the meaning. Dan yang ketiga adalah aplikasi di konteks yang ternyata berbeda. Ketika seseorang bercerita, gua kemarin ikut firewalk. Wah, diajari bagaimana caranya menghancurkan my mental block. Sekarang aku berani untuk keluar dari pekerjaanku dan aku menjadi pengusaha. Dia keluar dan 3 bulan kemudian dia mulai melamar-melamar lagi karena dia kesusahan, tidak punya persiapan. Sebuah konteks firewalk yang terstruktur, terkontrol, ada prosedurnya, dipakai untuk menjelajahi wilayah yang tidak terstruktur, tidak terkontrol, dan tidak punya persiapan. Maka teman-teman, ketika kita ingin membuat story, bahwa story itu memantik makna dan mengantarkan pesan, maka yang pertama kita pastikan tujuan komunikasi kita jelas, mau menyampaikan meaning apa, dan kemudian ini konteks apa, makna yang mau disampaikan apa, dan dampaknya seperti apa, lalu antisipasi keterbatasan-keterbatasannya, sehingga dari awal kita sudah merancang alur cerita sekaligus memframing bahwa ini akan cocok pada konteks apa. Dan karena semua story berasal dari ruang dalam diri kita, sesungguhnya kualitas story kita ditentukan oleh kualitas kejiwaan kita. Maka sesungguhnya kita bukan bercerita di panggung dengan kata-kata, tetapi kita bercerita dengan seluruh kehidupan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Pras atas Sama-sama. pemaparannya. Oke, ini saya gantiin Pak Tommy untuk menjadi hostnya, biar Pak Tommy istirahat dulu. Ya. Suara saya didengar dengan jelas, Om Pras, dengar suara saya? Ya, jelas. Oke, Tadi. thank you. Thank you, thank you. Makasih. Ya, makasih Om Pras. Ceritanya sungguh Sama. menarik ya. Eh, tinggal tinggal 5 detik lagi soalnya udah selesai nih jamnya Om Pras. Masih 5 menit, Pak Adi. Iya, 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 masih 5 menit ya. Lebih baik Oke. cepat daripada kelebihan. Oh. Oke, oke. Terima kasih Om Pras. Oke. Eh, baik, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita sudah mendengarkan cerita dari Om Pras sungguh luar biasa sekali. Bagaimana menceritakan, wah saya jadi terharu waktu mendengar cerita apa Om Pras masuk ke penjara, lalu bagaimana mengalami harus penerimaan diri di sana gitu ya. Ternyata itu pembelajaran yang sangat berharga ya Om Pras ya, untuk merasakan apa eh, kehidupan di balik tadi. Kalau saya biasanya lihat mobil kejaksaan itu dari luar, sekarang melihatnya dari dalam, itu suatu hal yang fenomena yang sangat rasanya beda banget. Perasaan yang timbul apa sih Om Pras waktu pertama kali langsung masuk mobil itu? Ya, pertama, ya saya orangnya suka kadang-kadang iseng dan usil ya. Jadi malah excited. Wih, mobil ini belum pernah aku masuki. Aku masuki gitu. Ya udah, mulai asu tenang itu ya ketika di sana menyadari, oh gue di sel ya, gue nggak bisa, nggak punya peluang untuk berkomunikasi karena nggak boleh punya HP kan kita di sana. Jadi komunikasi dengan istri pun dengan surat-suratan.
Tapi waktu pertama kali masuk di mobilnya apa yang Pak Pras rasain? Ah, campur aduk. Ya di sana ada marah, kemudian Ah, ada sedih, ada khawatir apa yang terjadi nanti. Ini kan belum sesuatu yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Untungnya sebelum pada saat proses ini sahabat saya almarhum Mas Pri GS itu mengatakan, ya, Gus, tenang, ini proses melengkapi ketokohanmu. Kemudian Mbak Irianti Erning Praja, itu sahabat saya juga, Mas Pras itu sedang mengalami purifikasi. Jadi makna-makna yang menjadi pembekalan dari beberapa teman itu saya pakai yang lebih menenangkan saya di tengah kegalauan. Jadi saya marah galau yang lebih tenang. marah kalau yang lebih tenang. Wah, ini hal yang luar biasa. Dan yang saya dapat dari cerita Om Pras hari ini, pagi ini, eh, ternyata jadi kayak Om Pras itu ada dimanapun juga tetap bisa berperan sebagai trainer, sebagai IO. Ya, Walaupun nggak luar mau diulang biasa. lagi ya. Iya. Jadi eksistensi kita sebagai trainer bisa kita terapkan di mana saja. Eksistensi kita sebagai IO dengan situasi apapun tetap bisa terpakai ya ilmunya Om Pras mengelola, memanajemen. Nah ini waktu di dalam sana diminta untuk mengelola dan manajemen suatu acara. Wah ini buat Om Pras kan sipil banget ya, kecil banget gitu ya. Dan memang betul Ya. terpurifikasi Mm-mm, ketika saya melihat di mm-mm. sana itu banyak orang berdoa dengan caranya masing-masing. Hmm, Dan jujur, bukan doa yang jaim, bukan doa yang dengan cara-cara tertentu. Dan kita kan nggak pernah tahu doa mana yang dikabulkan oleh Tuhan. Di situ ya, saya ya, mengambil ya. pelajaran, oh iya ya, dulu kalau saya doa itu kan ala NLP, berikanlah aku kekuatan supaya aku bisa menghadapi situasi ini. Wah, itu kan NLP sekali. Tapi Iya, itu iya, saya sudah, ya Allah, aku sudah pengen keluar dari penjara ini. Allah tolong aku. Jujur kita sama Tuhan, nggak jaim-jaiman. iya, iya. Jadi benar-benar real doa dengan situasi kita gitu ya, Om Ers ya. Wow, energi spiritualnya besar sekali di penjara karena semua orang berdoa, pengen keluar. Iya, iya, iya. Wah, dan ini tadi kita dijelaskan tentang batasan dari cerita. Cerita itu ternyata banyak sekali distorsinya sampai ke pembaca ya. Bahkan si pencerita menginginkan sesuatu apa yang harus disampaikan kepada pembaca banyak sekali tadi yang sudah dibahas oleh Om Pras yang membuat itu terhambat begitu ya. Jadi Ya. pagi ini kita bisa belajar banyak dari Om Pras bahwa bagaimana kita nanti harus menyampaikan cerita gitu ya. Kita harus menyampaikan informasi sampai ke audiens kita, bagaimana membawakan ternyata tidak semudah setelah saya dengerin Om Pras itu jadi kepikiran, oh ternyata tidak semudah hanya mengatur public speakingnya aja. Iya, betul. Iya, karena selama ini kan yang apa pernah saya pelajari dan juga beberapa teman yang belajar di sana di luar sana kan mikirnya storytelling atau kita menjadi pencerita pendongeng ini yang penting bagaimana mengatur intonasi, bagaimana mengatur penyampaiannya, ada jedanya. Ya, itu benar, tapi ternyata itu tidak selalu menjadi tolak ukur keberhasilan. Oke, Om Ras, terima kasih atas Terima kasih kesempatannya, makasih. ya, makasih. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita sudah mendengarkan